Matius 14 ayatnya yang ke-28. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 28. Ya, kita membaca bersama-sama 2, 3, ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan ini sangat memberkati saya. Nah, Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara berulang-ulang kali berbicara kepada murid-muridnya mengenai hal-hal yang akan terjadi kepada diri Yesus. Dari mulai bagaimana dia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, kemudian ketika dia mati disalibkan, dia akan disetarakan dengan para pemberontak-pemberontak. Bahkan kepada Petrus Tuhan Yesus berkata bahwa dia, yaitu Petrus, akan mengangkali Yesus sebanyak 3 kali menjelang kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara, sebelum ayam berkokok. Lalu kemudian apalagi salah satu dari murid Yesus, dia yang mencelupkan rotinya bersama dengan Yesus, dia sendirilah yang akan mengkhianati Yesus. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga beritahu bahwa setelah dia mati, turun ke perut bumi Bapak Ibu Saudara selama 3 hari, ya, dari sejak kematiannya dia akan bangkit. Bahkan Tuhan Yesus akan
Saudara. Tuhan Yesus kalau memberi pesan yang penting Bapak Ibu Saudara mengenai dirinya, dia mengucapkan itu berulang-ulang. Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa, dia akan naik ke surga. Dan di ayat ini dikatakan sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Dan hari ini ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pesan ini adalah untuk kita. Jika kita mengasihi Yesus hari ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita pun seharusnya bersukacita. Amin. Katakan saya bersukacita. Coba lihat wajah kiri kanannya, adakah tanda-tanda sukacita di dalam diri setiap orang-orang yang di sekitarnya. Bersukacita Bapak Ibu Saudara, ya, bersukacita karena Yesus melakukan apa yang dia sudah katakan. Bapak Ibu Saudara, dia benar-benar naik ke surga. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar mengapa Yesus naik ke surga. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Dan hari ini kita merayakan kenaikannya. Kenapa dia harus naik ke surga? Poin yang pertama, karena Yesus turun dari surga. Jadi kalau Yesus turun dari surga, tempat kediamannya yang kekal adalah surga. Dan dia boleh kapan saja kembali ke rumahnya yang sebenarnya, ke tempat kediaman yang sebenarnya. Yohanes 3 ayat 13. Kita lihat Yohanes 3 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kenapa Yesus naik ke sorga? Karena dia berasal dari sorga. Kenapa Yesus naik ke sorga? Karena dia adalah pribadi yang turun dari sorga. Dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Selama Tuhan Yesus di bumi, walaupun orang mengenal dia sebagai nabi, walaupun orang memanggil dia sebagai guru atau rabi, tapi paling sering Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah dan anak manusia. Sebab apa? Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Amin. Dan ayat yang kita baca ini merujuk kepada dirinya, walaupun dia tidak sebutkan pakai kata aku di situ, karena dia menggunakan istilah anak manusia yang seringkali dia tujukan kepada dirinya sendiri. Maka dia katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang berasal dari surga. Dan ketika misinya selesai di bumi, dia harus kembali ke surga, ke tempat kediamannya yang kekal, ke tempat di mana kemuliaannya bersemayam, ke tempat di mana dia bersama dengan Bapa memerintah di dalam kerajaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah alasannya kenapa kita harus bersukacita bahwa Yesus naik ke surga, membuktikan kealahannya, bahwa dia telah ada sebelum dunia ini ada, bahwa dia bersifat kekal, bahwa dia adalah pemilik surga itu sendiri, dan dia berkuasa atas surga dan bumi. Amin. Kita harus bangga punya Tuhan yang bukan hanya duduk manis di surga, tetapi dia juga mengintervensi manusia ciptaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Mungkin ini ayat yang sudah sering dikhotbahkan
Dan setiap kali hari kenaikan Tuhan Yesus, pasti ayat ini akan dikutip. Tetapi saya percaya, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan akan membagikan pewahyuan yang baru, akan memberi sebuah pesan yang disediakan untuk Bapak, Ibu, Saudara di setiap momennya. Amin. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara terima di tahun yang lalu, Bapak, Ibu, Saudara sudah lupa. Tapi kalau hari ini Tuhan berbicara, ini adalah momennya untuk Bapak, Ibu, Saudara menangkap sesuatu. Amin. Mari kita buka di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Poin yang kedua adalah mengapa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh, Yahweh Adonai Elohim Shaddai Yireh Elohim, He manifests Himself. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Dia adalah Tuhan yang menyatakan dirinya bahkan sebagai Jehovah Yireh atau Jehovah Jireh dalam bahasa Inggrisnya, Bapak, Ibu, Saudara, yaitu Tuhan yang adalah provider, Tuhan yang adalah penyedia. Dia adalah sang penyedia, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Bapak, Ibu, Saudara berada di tempat perantauan, karena saya percaya Bapak ini adalah tempat perantauan bagi yang umurnya seperti kita. Kalau buat anak-anak yang lahir di Batam, ini adalah kampung halamannya. Mungkin kalau mereka ke Jakarta atau ke Australia, maka di daerah itu mereka menjadi perantau. Tapi kita yang berasal atau lahir dari tempat yang berbeda-beda, kita berada di Batam sebagai perantau. Saya percaya ilustrasi ini yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sangat relate atau relevan dengan Bapak, Ibu, Saudara. Yaitu apa? Sebagai seorang perantau, kita mempunyai suatu kerinduan untuk kita bisa pulang ke kampung halaman kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana orang tua kita berada di sana. Kenapa kita rindu? Kita sayang kepada orang tua kita. Kenapa kita rindu? Kita punya memori, kita punya kenangan, kita punya kebersamaan di kampung halaman kita, di rumah orang tua kita. Kalau kita punya rencana untuk pulang, lalu Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kita membuat persiapan-persiapan untuk menyambut kita. Mereka menyediakan kamar untuk kita yang bersih, yang nyaman, yang baik, yang tenang. Lalu kemudian mereka juga melakukan persiapan-persiapan berupa apa? Berupa menyediakan makanan kesukaan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dan mungkin kita dijemput ke bandara, Bapak, Ibu, Saudara. Seperti saya, apalagi setelah ada jalan tol sekarang di wilayah Sumatera sana, saya nggak tahu pulang kampung itu sendirian, Bapak, Ibu, Saudara, kalau nggak dijemput oleh abang saya. Karena saya nggak tahu jalannya lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita begitu nyampe di rumah, kita senang melihat orang yang kita kasihi. Tapi ketika dikatakan sini taruh barangmu atau taruh tasmu di kamar ini, dan kita melihat bagaimana mereka mempersiapkan kamar untuk kita yang nyaman, yang udah siap untuk kita tempati, Bapak, Ibu, Saudara. Semua rasa capek kita di perjalanan akan segera hilang. Kenapa? Karena kita melihat penyambutan yang hangat yang diberikan oleh keluarga kita kepada kita. Bayangkan, Bapak, Ibu,
Ibu Saudara, ayat ini bilang apa? Tuhan Yesus harus naik ke surga untuk siapkan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara di rumah Bapa surgawi kita, Bapak Ibu Saudara. Yang menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara bukan malaikat-malaikat. Dianggap perintah-perintah, malaikat siapin tempat. Tapi Tuhan Yesus sendiri bilang, Aku menyediakan tempat bagimu. Dan tujuannya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita melihat kasih sayang yang besar. Kita melihat cinta kasih Tuhan yang luar biasa melalui apa? Penyediaan yang Dia lakukan, providensi yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Tuhan mau menyediakan hal-hal yang bersifat future, hal-hal yang bersifat masa depan, hal-hal yang bersifat nanti di dalam kekekalan, tidakkah Dia juga peduli untuk menyediakan apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan hari ini? Kalau Tuhan peduli untuk menyediakan hal-hal yang bersifat kekal, tidakkah Dia peduli untuk menyediakan bagi Bapak Ibu Saudara hal-hal yang bersifat lahiriah? Masakan untuk dimakan hari ini nggak ada, terus kita harus capek-capek mikirin yang nanti yang belum kita lihat kenyataannya. Kalau Dia adalah Sang Penyedia yang sempurna, Dia menyediakan yang untuk sekarang, Dia menyediakan yang untuk akan datang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dia menyatakan lewat kenaikannya bahwa Dia akan selalu menyediakan untuk setiap kita. Amin. Baik ketika kita ada di bumi ini, baik ketika kita nanti akan kembali bersama-sama, kita akan punya fellowship dengan Bapa di surga. Kita akan selalu bersama-sama dengan Sang Raja damai itu. Kita akan selalu memiliki damai sejahtera, sukacita di dalam hadiratnya. Apapun yang kita perlukan, Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita baca Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Poin yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk mengutus Roh Kudus. Kenapa perlu bagi Yesus mengutus Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Karena selama Tuhan Yesus masih tinggal di dalam tubuh jasmani manusia, kalau Dia di bumi, Tuhan Yesus harus tetap menggunakan tubuh jasmani itu, Bapak Ibu Saudara. Dan tubuh jasmani manusia itu adalah tubuh yang terbatas. Kalau Yesus ada di Yerusalem, Dia tidak akan bisa berada di negara lain. Bahkan kalau Yesus ada di Yerusalem, Dia tidak bisa berada di Samaria. Karena apa? Karena tubuh membatasi ruang dan gerak. Saya ada di sini saat ini, tidak mungkin saya ada di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah pentingnya kenapa Yesus naik ke surga, supaya Dia bisa mengutus Roh Kudus. Dengan kehadiran Roh Kudus, maka karya-karya Allah akan semakin lebih cepat bekerja, karena Roh Kudus adalah pribadi yang omnipresent, yaitu Tuhan yang maha hadir. Apa artinya maha hadir? Dia ada pada diri saya, Dia ada pada diri Bapak Ibu Saudara, Dia bekerja di gereja ini, dan Roh Kudus juga bekerja di GDS Batam Center. Roh Kudus yang sama bekerja di GDS Jakarta. Roh Kudus yang sama bekerja di gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Yang
bekerja secara dahsyat di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kalau Tuhan Yesus secara fisik selalu ada di bumi, Bapak Ibu Saudara, kita akan cemburu dengan orang-orang Israel. Kenapa? Ya, Tuhan Yesus ada di Israel terus kapan kita mau mengalami lawatannya? Kapan kita mau mengalami mujizatnya? Kapan kita mau mengalami pribadinya? Tetapi dengan dia naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berseru di dalam roh kita. Ya Aba, ya Bapa. Roh Kuduslah yang memperanakan kita secara roh sehingga kita diakui sebagai anak, dan setiap kita yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, maka kita semua beroleh kesempatan yang sama, hal yang sama untuk menikmati kasihnya Tuhan, hadiratnya, mujizatnya, kuasanya secara massal, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah pentingnya Roh Kudus diutus. Halo? Oke, jangan ngobrol ya Bapak Ibu Saudara, hormati firman Tuhan. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oke Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Roh Kudus, yaitu Roh penolong, Roh kebenaran, Roh yang menginsafkan. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah Roh penghibur. Katakan bersama-sama, Roh penghibur. Kenapa Yesus menekankan Roh Kudus sebagai Roh penghibur? Karena di dunia yang sudah tercemar oleh dosa, ada banyak kejahatan, ada banyak tekanan, ada banyak yang mendatangkan hal-hal yang bisa mendatangkan sakit penyakit, ada banyak hal yang bisa membuat orang merasa dirugikan, orang kehilangan sesuatu, orang dijahati, orang tersakiti, orang tertekan, dan orang stres. Bahkan tanpa Tuhan orang bisa gila, orang bisa bunuh diri, orang bisa membunuh, dan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Demikian kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan penghibur bagi setiap kita. Kenapa disebut penghibur? Karena kita butuh dihibur, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita butuh dihibur di tengah dunia yang penuh tekanan ini. Banyak orang mencari hiburan melalui healing, jalan-jalan, foto di sana, foto di sini, healing. Kemudian orang bisa mencari hiburan melalui apa? Makan, ya, posting makan, mukbang dan lain sebagainya. Orang bisa mencari hiburan melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui minuman, melalui dugem, melalui nonton hal-hal yang tidak benar. Orang bisa mencari hiburan melalui kuasa paranormal. Kalau aku tahu apa kata paranormal tentang jalan hidupku, aku nggak stres lagi. Mungkin itu yang orang-orang dunia katakan. Ada orang-orang yang juga mencari hiburan dengan cara-cara yang lain. Kalau dia stres dengan keuangan, dia malah pergi berjudi. Supaya apa? Siapa tahu kalau menang dapat jackpot, ya. Yang main skater bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Suara ibu-ibu pada bilang amin. Bertobatlah dari main skater judi online, karena itu adalah ikatan roh jahat. Katakan amin. Kalau ada yang melakukan hal seperti itu, orang itu harus dilepaskan, karena dia tidak tahu bahwa dia dikendalikan
dikendalikan oleh roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara benci, Anda bukan membenci saya, tapi Anda membenci kebenaran. Setiap judi, rokok, nonton video yang tidak benar, apapun itu yang sifatnya mendatangkan kecanduan dan keterikatan, semuanya berasal dari roh jahat. Amin. Jadi orang mencari penghiburan di hal-hal yang salah, tetapi Tuhan sediakan penghiburan yang benar. Tuhan mau katakan hari ini, jika engkau lelah, jika engkau bergumul, jika engkau jemu, bosan dengan hidupmu, bosan dengan masalah yang sama, Tuhan katakan, aku pergi kepada Bapa, menyediakan solusi, menyediakan penghibur bagimu. Kenapa engkau mencari penghiburan dengan cara yang salah? Sedangkan penghiburan yang sejati adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus disediakan bagi kita supaya kita tidak putus asa di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, karena melalui Roh Kudus selalu ada penghiburan, selalu ada jalan keluar, selalu apa yang kita takutkan itu terbukti tidak terjadi. Di dalam hadiratnya, ketika Roh Kudus bekerja, roh kita yang takut, cemas, gelisah ditenteramkan oleh Roh Kudus. Amin. Semua yang berkecamuk-kecamuk ditenangkan, semua badai apapun yang ada di dalam pikiran, di dalam roh kita yang mengganggu, menggelisahkan kita, itu semua ditenangkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu datang beribadah sesering mungkin, karena di sini ada hadirat Tuhan. Amin. Hadirat itu adalah hadirat yang membebaskan, termasuk dari semua beratnya tekanan hidup yang kita rasakan. Ada iman yang dibangkitkan, ada harapan yang dibangkitkan. Mari kita buka 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus saja sudah rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sapu tangannya bisa menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Semua rasul-rasul itu dipakai Tuhan dahsyat. Tetapi Rasul Paulus mengakui bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan atau Allah sumber segala penghiburan. Melalui siapa? Melalui Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan di dalam pelayanan sekalipun, Bapak Ibu Saudara jangan berpikir orang-orang yang melayani di altar sini, baik hamba Tuhan, WL singers, pemain musik, hidupnya bebas dari tantangan karena mereka hadir setiap ibadah. Tidak. Yang melayani juga adalah orang-orang yang mengalami tantangan dan pergumulan, yang sewaktu-waktu juga menghadapi tekanan-tekanan tertentu, Bapak Ibu Saudara. Paulus sendiri luar biasa dipakai Tuhan, tetapi tetap sebagai manusia dia membutuhkan penghiburan yang dari Tuhan. Amin. Dan dikatakan bahwa yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Izinkan diri kita mengalami penghiburan dari Roh Kudus, supaya kita bisa juga menghibur orang lain. Amin. Penghiburan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau menghibur atau penghiburan, jangan selalu diidentikan dengan ibadah penghiburan, ya. Kayak seolah-olah
ada pemakaman, ada orang meninggal. Kita membutuhkan penghiburan itu di segala hal, di segala area, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak harus menunggu kita kehilangan seseorang baru kita mengharapkan penghiburan. Kalau saya pernah capek sekali Bapak Ibu Saudara, capek sekali. Sampai semua badan saya itu rasanya pegal sekali dan saya sudah mulai meriang. Dan saya tidak terlalu suka mencari-cari tukang urut karena saya tidak terlalu senang orang mau pegang-pegang badan saya kalau tidak terpaksa banget. Nah Bapak Ibu Saudara, di malam itu ketika saya udah gak tahan sakitnya karena pegal dan nyeri semua, saya katakan sebuah kalimat kepada Tuhan, Roh Kudus, malam hari ini saya benar-benar capek sekali. Saya rindu Engkau menghibur tubuh saya yang lelah. Tubuh kita perlu penghiburan, tapi bukan butuh hiburan, lain penghiburan, ya. Dan kadang hati kita perlu dihibur oleh Tuhan. Kadang secara finansial kita memerlukan penghiburan dari Tuhan. Kadang secara hubungan yang mungkin ada keretakan, kerenggangan, kita perlu katakan, saya ingin Tuhan Engkau menghiburkan saya di dalam hubungan saya dengan si A, si B, dengan pasangan barangkali, orang tua dengan anak barangkali. Di dalam area apapun kita bisa menerima penghiburan dari Tuhan. Amin. Artinya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang membuat hati kita terhibur dan menjadi bersukacita, tidak lagi terus-menerus gundah gulana. Nah, terima hari ini penghiburan yang dari Roh Kudus. Yang terakhir, mari kita lihat, kalau sudah dibilang yang terakhir, semangat kita Bapak Ibu Saudara. Poin yang keempat, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang keempat, untuk menjadi imam besar kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. 2, 3 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan di ayat ini, kita bukan hanya mempunyai imam besar, tetapi kita mempunyai imam besar agung. Dia adalah imam besar yang agung, yang luhur, yang kudus, yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan telah melintasi semua langit. Kenapa? Karena dari bumi dia naik ke surga, tentunya dia melintasi semua langit. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan imam besar agung yang kita miliki adalah imam besar yang peduli, yang berempati, yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tahu saja. Saya bisa tahu kadang-kadang si A menangis. Apa gunanya cuma saya sekedar tahu? Tapi kalau saya turut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut, saya memposisikan diri di posisi orang tersebut. Nah, kalau Tuhan Yesus hanya tahu penderitaan kita, kalau dia hanya tahu pergumulan kita, apa gunanya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau dia memposisikannya, turut merasakan bersama-sama dengan dia, baru kita tahu seberapa besar kasihnya kepada kita. Di saat kita menangis, Tuhan Yesus turut menangis bersama dengan kita. Di saat kita sedih, kecewa, di saat kita bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata, sampai doa kita hanyalah yang disebut bahasa tetesan air mata, Tuhan Yesus juga turut merasakannya bersama dengan kita. Kalau sudah gak bisa berdoa, keluar
yaitu bahasa tetesan air mata. Karena itu adalah ungkapan terdalam dari roh manusia. Dan setiap tetes air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Dan setiap yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itulah imam besar yang Bapak Ibu Saudara miliki.